Dengan penuh ucapan syukur kami persembahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih-Mu Engkau masih menganugerahkan kepada kami waktu ini. Kesempatan untuk memuji nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk semua kasih-Mu, kebaikan-Mu atas hidup kami. Perkenankanlah kami duduk diam di kaki-Mu mendengarkan suara-Mu. Mendengarkan firman-Mu, pesan-Mu atas kami untuk kami jalani di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Berbicaralah Engkau kepada kami melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu. Beri kami pengertian dan pemahaman bersama-sama. Supaya baik hamba-Mu yang menyampaikan dan seluruh umat-Mu yang mendengar sama-sama diberkati. Berfirmanlah, kami telah siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Satu sukacita besar kalau saudara dan saya masih dianugerahi kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Maka bersama-samalah kita membuka hati kita, pikiran dan perasaan kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Menggapai Keberhasilan yang Dikehendaki Allah. Menggapai atau mengejar atau mendambakan keberhasilan bukan sekedar berhasil, tetapi keberhasilan yang dikehendaki Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, kata ini sangat kita sukai bersama-sama. Yaitu kata berhasil. Ini menjadi dambaan semua orang. Siapapun dia mendambakan atau menginginkan supaya dia berhasil. Namun saudara-saudara, pernahkah saudara memikirkan dan merenungkan apa sesungguhnya konsep saudara tentang berhasil atau keberhasilan? Sebab ada banyak orang dalam kutip berhasil, tetapi ditempuh dengan cara yang salah. Ada orang yang bisa meraup sebanyak mungkin harta bagi dia, tetapi diperolehnya dengan cara yang salah. Dengan cara yang bertentangan dengan kehendak Allah. Saudaraku sekalian, bagaimana saudara mendapatkan? Oleh sebab itu kita harus memiliki pemahaman yang benar. Bagaimana kita mencapai atau menggapai keberhasilan yang dikehendaki oleh Allah. Sebelum saya lanjutkan bahwa berhasil itu memiliki pengertian pencapaian tujuan atau hasil yang kita inginkan dalam suatu usaha. Artinya saudara merindukan, menginginkan sesuatu dalam suatu usaha lalu tercapai seperti yang saudara harapkan. Itu disebut berhasil. Bersama-sama kita akan
membaca firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8 berkata demikian, saudaraku. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan saksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah gentar dan kecut hatimu. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Ayat ini saudara-saudara dilatar belakangi oleh suatu peristiwa. Yaitu Yosua yang menggantikan Musa. Setelah kematian Musa, maka kepemimpinan itu diberikan kepada seorang yang bernama Yosua. Tuhan Allah berkata kepada dia, agar dia sungguh-sungguh untuk mempercayai kitab atau Taurat Allah di dalam dia memimpin bangsa itu supaya berhasil. Allah memberikan tugas kepada Yosua untuk menaklukkan tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang telah dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Dan untuk melakukan tugas ini, saudara-saudara, Yosua butuh kekuatan, butuh keberanian, butuh hikmat dari Allah. Oleh karena itulah Allah mengingatkan Yosua untuk selalu berpegang pada firman-Nya, firman Allah yang tertulis dalam kitab. Yosua menerima tugas yang tidak mudah, tapi tugas yang berat, besar. Lalu saudara-saudara, di ayat yang ke-8 bagian terakhir itu tadi dikatakan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Kata berhasil yang disebutkan di sana artinya mencapai tujuan yang ditetapkan, yang diemban oleh Yosua. Berhasil untuk membawa bangsa itu sampai ke tanah Kanaan. Lalu bagaimana kita menggapai sebuah keberhasilan dalam hidup seperti Yosua? Tetapi keberhasilan itu seperti yang Tuhan mau. Sekali lagi, keberhasilan yang dicapai oleh Yosua seperti yang dikehendaki oleh Allah. Yang pertama, saudara-saudara, untuk berhasil seperti yang dikehendaki Allah, yang pertama adalah menuturkan firman Tuhan. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini.
Dalam terjemahan sebelumnya dikatakan jangan engkau lupa memperkatakan. Terjemahan baru sekarang memakai kata menuturkan. Menuturkan itu artinya mengungkapkan juga. Membagikan atau menyampaikan ajaran dan pesan yang terkandung dalam kitab suci itu kepada orang lain. Ini rahasia pertama yang disebutkan oleh Allah sendiri kepada Yosua. Jangan engkau lupa. Jangan engkau lupa menuturkan. Jangan engkau lupa mengungkapkan, membagikan, menyampaikan, memperkatakan Taurat itu. Nah, saudara-saudara, maka muncul sebuah pertanyaan. Mengapa? Mengapa menuturkan Taurat Tuhan itu penting bagi Yosua dan juga penting bagi kita? Sekali lagi. Kalau seseorang mengungkapkan, mempercakapkan, memperkatakan firman Allah, itu dianggap sesuatu yang penting bagi Yosua, tapi juga penting bagi kita. Alasan yang pertama bahwa menuturkan Taurat Tuhan itu penting bagi Yosua dan bagi kita adalah menuturkan Taurat Tuhan adalah cara untuk menghormati dan mengasihi Allah. Kenapa? Jawabannya sederhana, karena itu perintah Allah. Alkitab berkata inilah tandanya bahwa kamu mengasihi aku. Apa? Kamu menuruti segala perintahku, kata Yesus. Menghormati Allah dan mengasihi Allah. Karena kita percaya sungguh bahwa Allah adalah pencipta dan pemberi hidup bagi kita. Allah juga adalah pemberi firman yang berisi kebenaran, kasih karunia, dan kehendaknya bagi kita. Jadi saudara-saudara, dengan memperkatakan atau menuturkan Taurat Tuhan, maka kita menunjukkan bahwa kita menghargai dan mengindahkan firman sebagai pedoman kehidupan kita. Yang kedua, kita menuturkan Taurat itu menjadi penting karena dengan itulah cara untuk mempelajari dan mengerti firman Allah. Firman Allah adalah sumber hikmat, harus percaya. Tidak ada kitab yang lebih hebat dari Alkitab ini yang pernah ada di muka bumi. Kenapa? Karena berisikan isi hati Allah, pikiran Allah, kehendak Allah ada di dalam Alkitab ini. Maka firman itu sekali lagi sumber bagi kita, sumber hikmat. Dengan memperkatakan Taurat Tuhan, kita dapat merenungkan makna dan pesan-pesan yang ada di dalamnya. Maka sesungguhnya bukan seberapa banyak yang kita baca Alkitab. Walaupun misalnya pernah saya ungkapkan baca Alkitab 3 pasal dalam satu hari. Perlu nggak? Perlu. Tapi jangan merasa karena kita sudah membacanya 3-5 pasal sehari, kita sudah hidupi firman itu. Tentu juga tidak. Kita harus memperkatakannya. Kita harus menerapkan firman dalam situasi dan tantangan yang kita hadapi setiap hari. Mana lebih baik satu ayat saudara baca satu hari, direnungkan, diresapi, dipahami, dilakukan, daripada membaca 3-5 pasal sehari tapi diabaikan.
Tidak sedikit pun atau tidak ada sesuatu yang meresap di dalam hati dan pikirannya. Memang kalau boleh, kita baca Alkitab banyak setiap hari. Dan kita meresapinya, merenungkan. Saudara-saudara, tapi dengan cara itulah kita mempelajari dan mengerti firman Allah. Kemudian, kenapa kita harus menuturkan? Kenapa penting? Yang ketiga adalah menuturkan Taurat Tuhan itu cara untuk menyaksikan dan memberkati orang lain. Karena saudara memperkatakan. Selain memperkatakan untuk diri kita sendiri, perlu juga memperkatakan kepada orang lain. Menyampaikan kepada orang lain. Membagikan kepada orang lain. Di saat saudara memperkatakan dan membagikannya kepada orang lain, maka saudara pun turut memberkati orang itu. Bagaimana kita berhasil menurut kehendak Allah? Yang pertama, tuturkan firman. Percakapkan, perkatakanlah firman itu. Yang kedua, pesan Allah kepada Yosua adalah merenungkan firman Tuhan. Ayat itu tadi berkata, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan adalah tindakan mendalam yang melibatkan mempertimbangkan ajaran, pesan, dan makna dari kitab suci itu. Karena kita merenungkan. Perenungan ini saudara-saudara melampaui sekedar membaca. Dengan merenungkan kita mengajak diri kita atau mengajak orang lain untuk merefleksikan firman itu secara mendalam di dalam hati kita. Merenungkan. Saudara-saudara, merenungkan itu memerlukan waktu untuk meresapi. Makanya saya berharap saudara baca Alkitab itu serius. Baca Alkitab itu sungguh-sungguh diresapi, direnungkan. Kenapa kita harus merenungkan firman Allah? Apa keperluannya, apa kepentingannya kepada Yosua sehingga Tuhan Allah berkata, renungkan siang dan malam. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi mengapa merenungkan Taurat Tuhan itu penting bagi Yosua. Tapi bukan hanya bagi Yosua, bagi kita juga. Merenungkan firman atau Taurat Tuhan itu menjadi penting bagi kita. Karena melalui perenungan firman itulah cara untuk mengenal dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Mengenal dan mendekatkan diri kita pada Allah. Sehingga kita makin mengerti maksud Tuhan. Makin mengerti rencana Allah. Makin mengerti kehendak Allah di dalam hidup kita. Dengan merenungkan Taurat Tuhan kita dapat melihat siapa Allah. Dan apa yang Dia inginkan dari kita untuk kita lakukan. Lewat perenungan firman pun saya percaya setiap kita akan merasakan kehadirannya. Dan kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Kedua, mengapa merenungkan Taurat Tuhan itu menjadi penting bagi Yosua tapi juga penting bagi kita? Merenungkan Taurat Tuhan adalah cara untuk menumbuhkan dan memperbaharui iman kita kepada Allah. Perenungan. Nanti saudara pulang tolong baca Mazmur 119. Semuanya. Tapi jangan baca sekaligus. Bukan karena panjang.
Tapi saya mau saudara membacanya karena Mazmur 119 secara khusus berbicara, mengajar betapa pentingnya firman dalam hidup seseorang. Kalau saudara tidak tahu apa gunanya Alkitab ini, apa gunanya firman Allah, apa fungsinya, bacalah Mazmur 119. Baca perlahan-lahan. Saudara akan menemukan di sana kekayaan yang luar biasa. Dan setelah membaca Mazmur 119, diharapkan kecintaan kita pada firman Allah pun semakin bertambah. Perenungan firman telah menuntun seseorang untuk menumbuhkan dan membaharui iman. Dengan merenungkan Taurat Tuhan, kita dapat menguatkan keyakinan dan ketaatan kita, tetapi dituntut percaya sepenuhnya pada firman ini. Ketiga, mengapa merenungkan Taurat Tuhan penting bagi Yosua, tapi juga penting bagi kita? Merenungkan Taurat Tuhan adalah cara untuk menemukan dan menjalani kehendak Allah bagi hidup kita. Makanya ketika saudara dengar khotbah pun seperti ini, harusnya dikesampingkan segala hal yang mencuri atau yang mengalihkan perhatian kita dari firman. Kalau memang saudara sungguh-sungguh pada Alkitab, pada firman. Tapi kalau saudara merasa bahwa firman itu hanya sebagai pelengkap ibadah, artinya ibadah itu dianggap kurang pas, kurang wow kalau tidak ada khotbah pemberitaan firman. Tapi setiap kali kita mendengarkan firman berarti Allah sedang berbicara kepada kita. Saya latih diri saya untuk aminkan kebenaran itu. Makanya di setiap ibadah kategorial khususnya ketika saudara yang khotbah atau rekan-rekan yang lain yang khotbah, saya duduk diam. Saya belajar merendahkan hati dan berkata, berarti engkau sedang berbicara khusus itu kepadaku hari ini. Tidak usah bagi-bagi. Wah ini cocok sama dia. Tidak, salah itu. Ketika saudara mendengar khotbah, saudara berkata, wah untung datang orang ini. Ini persis sekali dan ini cocok sekali sama kawanku yang di sebelah. Nanti saudara sampai habis khotbah, saudara hanya membagi-bagikan sama orang. Lalu saudara pulang tidak dapat apa-apa karena sudah dibagi-bagikan sama orang dalam arti ini cocok sama dia, ini gak cocok sama aku, sama dia cocok. Tapi dimanapun saudara dan saya beribadah, apapun jenis ibadah itu, setiap kali firman Allah disampaikan oleh mereka, oleh hamba Tuhan, maka saya berkata, Tuhan, Engkau sedang berbicara khusus hari ini kepadaku lewat kebenaran yang disampaikan. Makanya jangan langsung bilang, dia yang khotbah. Tidak perlu. Mau anak kecil pun bisa dipakai Tuhan. Batu pun bisa dipakai untuk berbicara. Apakah saudara siap dinasehati oleh binatang, oleh batu untuk menyampaikan firman? Allah bisa pakai itu, bisa. Tapi selagi Allah masih menghargai martabat kita dengan memberikan manusia untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi kita, bersyukurlah. Haleluya. Yang terakhir, saya akhirnya merenungkan kenapa Tuhan perintahkan Yosua untuk menuturkan atau memperkatakan dan juga diajari, diperintahkan untuk merenungkan. Sebenarnya jawabannya adalah nomor 3 ini. Dengan seseorang belajar memperkatakan, dengan seseorang merenungkan firman Allah, maka yang ketiga akan membuat orang itu makin hati-hati dalam seluruh tindakannya, maka dia akan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Di ayat itu dikatakan supaya engkau bertindak
dengan saksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ini maksud Allah. Yosua perkatakan, Yosua renungkan firman itu. Lewat perenunganmu, berarti firman itu tinggal di dalam hati kita, dalam hidup kita. Firman itu kita percayai, maka akan mempengaruhi tindakan kita. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang pernah berhenti melakukan suatu tindakan yang akhirnya itu tindakan bersalah. Saudara berhenti melakukannya karena ingat firman. Saya ulang sekali lagi. Berapa banyak di antara kita yang berpengalaman. Dia hampir melakukan suatu tindakan bersalah atau tindakan berdosa. Hampir, tapi gagal dilakukannya. Karena dia ingat firman. Dia ingat firman Allah, lalu dia berhenti untuk melakukan itu. Berarti kita sudah bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Bertindak sesuai dengan firman Tuhan artinya menjalankan tindakan dan keputusan dalam kehidupan kita sehari-hari yang berdasarkan ajaran dan prinsip atau nilai-nilai kehidupan yang terdapat di dalam Alkitab. Bertindak sesuai dengan firman Tuhan itu membutuhkan komitmen untuk hidup dalam ketaatan terhadap ajaran Allah. Yosua diperintahkan untuk bertindak. Mengapa dia harus bertindak sesuai dengan firman, sesuai dengan Taurat itu? Yang pertama, bertindak sesuai Taurat Tuhan adalah cara untuk menghormati dan mengasihi Allah. Karena Alkitab itu adalah perintah Dia. Maka ketika kita menuruti perintahnya, hidup seturut dengan perintahnya, itu sudah mengungkapkan kasih kita kepada Allah. Berarti adalah sia-sia kita berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan, tapi kita melanggar ketetapannya. Sebab sekali lagi Alkitab berkata, inilah tandanya bahwa kamu mengasihi aku, kata Yesus. Tandanya adalah kalau kamu melakukan perintahku dan kamu saling mengasihi. Kedua, bertindak sesuai Taurat Tuhan itu juga merupakan cara untuk mendapatkan berkat dan kesuksesan dari Allah. Karena sekali lagi bagian terakhir di ayat 8 itu, maka engkau akan berhasil kalau engkau bertindak sesuai dengan Taurat Tuhan. Bertindak sesuai dengan Taurat Tuhan juga cara untuk menjadi saksi dan teladan bagi orang. Kenapa disebut demikian saudara-saudara? Karena akhirnya orang melihat bahwa saya hidup seturut dengan firman Allah. Dengan bertindak sesuai Taurat Tuhan, kita menjadi saksi dan teladan bagi orang lain tentang siapa Allah dan apa yang dilakukan Allah dalam hidup kita. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Allah menghendaki saudara dan saya berhasil. Adalah kehendak Allah bagi kita supaya kita berhasil dalam hidup kita. Tetapi keberhasilan yang dikehendaki Allah bukan keberhasilan menurut standar dan ukuran dunia ini. Keberhasilan yang dikehendaki oleh Allah itu adalah keberhasilan rohani yang diukur dengan ketaatan kita, kesetiaan kita, dan pelayanan kita kepada Allah. Doa kita hari ini berkata, Tuhan, buatlah hidupku berhasil, tapi seperti yang Engkau inginkan.
Karena Allah sudah memberikan kita tips cara untuk mencapai keberhasilan yang dikehendaki oleh Allah. Maka kita harus menuturkan, mempercakapkan, membagikan firman Allah. Merenungkan firman Allah. Dan juga hidup kita atau seluruh tindakan kita disesuaikan atau didasarkan pada firman Allah. Gapailah keberhasilan yang dikehendaki Allah. Maka saudara akan mendapatkan, merasakan damai sejahtera yang luar biasa dalam saudara menikmati keberhasilan itu. Karena keberhasilan yang saudara dapatkan adalah keberhasilan yang dikehendaki Allah. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Oleh kasih-Mu Engkau menginginkan kami semua supaya kami berhasil di dalam kehidupan kami. Itulah rencana, rancangan Allah bagi kami. Namun kami seringkali mendapatkan sesuatu keberhasilan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tapi hari ini firman-Mu mengajar kami. Sebagaimana Engkau memberi nasihat kepada Yosua, supaya dia menuturkan, merenungkan, bertindak sesuai dengan firman Allah. Maka dia berhasil. Dan memang dia berhasil. Biarlah kami juga setelah mendengarkan firman ini, bertekad seperti Yosua. Yang akhirnya dia menggapai keberhasilan di dalam hidupnya seperti yang Tuhan mau. Terpujilah Engkau Tuhan. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.